Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kita dalam program tutup kajian setelah sholat subuh. Hari ini kita akan membahas tentang halal bihalal, yakni halal bihalal itu sudah menjadi tradisi yang sudah meluas di Nusantara. Walaupun kata halal bihalal merupakan kata dari bahasa Arab, namun orang Arab atau dalam bahasa Arab itu sendiri tidak ada maknanya, karena halal bihalal hanya ada di Indonesia dan merupakan kata kreasi sendiri bagi bangsa Indonesia. Makna halal bihalal mempunyai tujuan untuk menciptakan keharmonisan antar sesama manusia. Jadi, walaupun merupakan kata kreasi sendiri dari orang-orang Indonesia, hakikatnya halal bihalal adalah hakikat dari ajaran Al-Quran dan hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna halal bihalal yaitu silaturahmi dan saling memaafkan. Seperti yang telah diketahui, halal bihalal adalah kegiatan silaturahim yang saling memaafkan yang merupakan risalah ajaran Islam. Dan makna halal bihalal ini tidak hanya terbatas kepada saat hari raya atau Idul Fitri saja. Adapun tujuannya adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan dunia ini dengan nama sebagai orang yang baik setelah kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, itu adalah salah satu fadilah dari kita bersilaturahim, yang mana rizki kita akan diluaskan ketika kita meninggal, akan meninggal dengan nama sebagai orang-orang yang baik. Dan juga ketika kita bersilaturahim, dosa kita akan digugurkan ketika kita bersilaturahim kepada orang. Dan juga kita akan dicap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang betapa pentingnya makna halal bihalal dengan menjaga silaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan ada hadis lagi dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kurang lebih artinya seperti ini: barang siapa yang telah menganiaya kepada orang lain, baik dengan cara menghilangkan kehormatan ataupun dengan sesuatu yang lain, maka mintalah halalnya atau mintalah maafnya pada orang tersebut ketika itu. Jadi ketika kita buat salah pada orang lain, apapun itu bentuknya, maka kita dianjurkan untuk memaafkan atau saling memaafkan.
Mengapa kita harus begitu? Dilanjutkan pada bunyi teks hadisnya, bahwasanya mintalah halalnya kepada orang tersebut ketika itu, sebelum adanya dinar atau dirham, dan dirham tidak laku lagi, atau dalam artian sebelum kematiannya. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang sudah meninggalkan dunia ini, maka tidak ada pintu maaf lagi, semuanya sudah tertutup. Apabila belum meminta maaf, meminta halal sudah mati, orang yang menganiaya tadi mempunyai amal soleh, maka diambillah amal solehnya sebanding dengan penganiayaan tadi. Dan apabila tidak mempunyai amal soleh, maka amal jelek dari orang yang dianiaya akan diberikan kepada orang yang menganiaya. Istilah mudahnya adalah transfer amal dan juga transfer dosa. Sehingga kita sangat dianjurkan dan sangat berhati-hati ketika kita mempunyai salah maupun menganiaya orang lain. Ketika kita berbuat dosa kepada orang lain, kita dianjurkan untuk selalu meminta maaf seketika itu juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada dosa yang pelakunya lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat daripada berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi atau hubungan tali persaudaraan. Rasulullah bersabda demikian karena memang manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, dan tidak dianjurkan pula untuk memutuskan tali persaudaraan. Mengapa demikian? Karena memang manusia itu adalah hakikatnya adalah hidup bersama-sama, tidak hidup sendirian. Apabila manusia di dunia sudah mulai hidup sendirian, maka akan mulailah kehancuran pada dirinya, entah itu stres ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Dan juga diancam pula di akhirat nanti akan disegerakan hukumannya di akhirat maupun di dunia. Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.